Kalau diuji berarti Allah masih percaya kita sanggup untuk menghadapi itu semua. Jalanin, akhirnya mantap 17 Februari 2017 akhirnya kami resmi menikah, langsung dinikahkan sama Abi juga di rumah di Malabuh. Itu pun mendadak ya. Jadi kita nggak dapat jadwal di Masjid Malabuh ya. Jadi di rumah aja, dan akhirnya ya alhamdulillah menikah. Setelah menikah pun itu dari 3 jam pertama ke ijab kabulnya berapa lama? Tadinya aku mau bilang ke Wadah itu aku pengen nikahnya kalau bisa minggu ini juga. Setelah 3 jam pertama? Setelah 3 jam. Kita, Masya Allah, nekat betul Mas. Kalau dibilang nekat, sebenarnya bukan nekat Ustaz. Aku lebih memandang ini sebuah kemantapan. Kalau orang nekat sama orang berani beda. Betul. Kalau nekat disuruh masuk hutan, masuk aja dia. Tapi kalau berani disuruh masuk hutan, kita udah tahu nih, nanti di sini ada jembatan, di sini ada harimau. Betul. Karena masalahnya kan secara umum orang untuk menuju ke sebuah momen pernikahan lama betul. Apalagi di Aceh juga yang namanya khitbah atau tunangan kita bilang tuh ada yang 1 tahun, 2 tahun prosesnya. Tapi akhirnya karena musyawarah sama keluarganya Abi, ternyata mau ada acara di Malabuh. Akhirnya 2 bulan ya Bi, 2 bulan dari 3 jam itu persiapan untuk acara di Malabuh. Ijab kabulnya menikah gitu. Insyaallah. Allahu Akbar. Oke. Itu menikah di saat kondisi ekonomi tidak mapan, di mana di luar kan digaung-gaungkan. Kalau kita pun mau ngelamar anak orang, kayaknya udah lumrah sih. Yang ditanya pertama apa kerja, kan itu yang ditanya. Aku agak bertanya juga nih, kenapa mertua aku mau terima ya? Padahal aku ngamen. Tapi dikasih tahu nggak ke calon mertua saat itu bahwa posisi ini saya ngamen? Kalau menurut aku ketika kita mau menyatukan dua belah keluarga, nggak boleh ada yang ditutupi. Nggak, maksudnya memang dikasih tahu. Kasih tahu apa adanya semuanya Ustaz. Aku bilang aku masih belum punya kerjaan, masih ngekos di kontrakan kos-kosan 3x4 Ustaz. Yang itu tikusnya segede-gede kucing gitu. Ya betul. Kan Jakarta memang terkenal dengan tikus besarnya gitu. Udah lembab, mau tidur malam itu harus mandi dulu. Betul. Jadi ya akhirnya diterima Ustaz, kita menikah gitu. Nah, yang uniknya Ustaz, pada akhirnya ini kan banyak orang bilang Ustaz ya, lalu gimana kehidupan ekonomi kalian? Betul, kan itu yang orang banyak sanksi. Iya, masih muda, belum kerja gitu. Aku bilang sama teman-teman, aku percaya kok bahwa setiap manusia itu ada rezekinya. Betul. Aku punya rezeki, istriku punya rezeki. Apalagi yang aku percaya bahwa pernikahan ini menjadi pintu gerbang kecukupan. Betul. Kan janji Rasulullah seperti itu. Cuman masalahnya kayak gini sekarang nih Bang Neta. Ini mudah-mudahan kan jadi penyemangat lah ke rekan-rekan muda, mungkin ini yang calon orang muda ke depan yang akan menikah, mungkin kawan-kawan di luar yang masih ragu-ragu. Masalahnya Rasul menyampaikan perkara ini sangat jelas, gamblang sekali. Salah satu hadis yang kita sampaikan tadi, wahai para pemuda, jika engkau sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Karena itu menjadi mudah menundukkan pandangan dan dia menjadi penyelamat, maaf dalam tanda kutip, kemaluanmu. Kalau enggak pasti menjurus dia ke nauzubillah lah, ke zina, ke pacaran dan lain sebagainya. Dan satu lagi kata Rasul, kalau engkau fa'in lam tastati, apabila engkau belum mampu, solusi kedua, falyasum fa innahu lahu wija, dia akan menjadi benteng. Saya sering sampaikan di mimbar-mimbar, menikah enggak, puasa enggak, saya enggak percaya deh. Saya enggak percaya deh orang mau bilang sok alim apa enggak, saya enggak percaya. Itu dalam tanda kutip ini. Artinya apa? Kalau Rasul memang udah jamin itu pasti, rezeki Allah jamin, kenapa harus ragu? Buktinya nih malam ini mungkin, alhamdulillah Bang Neta Reza hadir dengan kondisi saat memulai membuktikan hadis Nabi itu, ternyata memang real kan di lapangan. Allah mudahkan. Sangat-sangat Allah mudahkan kan? Karena memang ada hadis satu lagi kayak gini kurang lebih. Menikah karena Allah, tapi bukan karena sekedar melampiaskan hawa nafsu syahwat, nauzubillah. Tapi ini karena sunnah Rasulullah, menikahlah. Maka kata Rasul, makanan yang sebelumnya cukup untuk 1 orang, Allah akan cukupkan untuk 2 orang. Yang semestinya cukup untuk 2 orang, Allah akan cukupkan untuk 3 orang. Siapa nih yang pasang garansi ini? Rasulullah.
Dan terbukti kan Bang Nata kan? Terbukti. Saya sendiri kayak gini nih Bang Nata, dulu waktu mau menikah di Jakarta, ditelepon. Kalau mau menikah di Jakarta dari kami orang tua doa aja katanya.